Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau yang bisa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Rekayasa Proses Produk Serat atau disingkat RS. Di sini saya akan membahas fokusnya tentang serat khusus dengan performa tinggi atau High Performance Fibers. Kira-kira itulah ide dari video kali ini. Baik, sebelum kita mulai materinya, seperti biasa, saya akan memberikan satu video singkat yang berjudul Top 5 Synthetic High Performance Fibers. Sumbernya dari Textile Knowledge YouTube channel ya, yang menjelaskan tentang apa saja sih Synthetic High Performance Fibers ini. Oke, mari kita lihat saja dulu ya video singkat ini. Welcome to Textile Knowledge. Dear viewers, today we're exploring synthetic high-performance fibers, man-made marvels. First, we know about what are synthetic high-performance fibers. Synthetic high-performance fibers are man-made fibers designed to deliver exceptional performance beyond conventional textiles. Their unique molecular structures give them superior properties like tensile strength, heat resistance, and chemical stability. Let's explore 5 of the most groundbreaking types. First, we have aramid fibers, like Kevlar and Twaron. Kevlar was invented in 1965 by Stephanie Kwolek, a chemist at DuPont in the United States. Aramids are aromatic polyamides with repeating amide bonds CONH in their backbone. These fibers are renowned for their high tensile strength, heat resistance, and impact protection. They're used in bulletproof vests, aerospace components, and fire-resistant clothing. Next is ultra-high molecular weight polyethylene, marketed as Dyneema or Spectra. Dyneema was first developed in the 1970s by Albert Pennings at DSM, a Dutch company. Dyneema comprises extremely long polyethylene chains aligned to create a highly ordered structure with unparalleled strength. These fibers are lightweight and highly durable, used for ropes, body armor, and fishing lines. Next is polyimide fibers, such as P84. Polyimide fibers were commercialized in the 1960s, with significant contributions from NASA and DuPont in the United States. Polyimides are made from imide monomers with aromatic rings, providing high temperature resilience and stability. These fibers are used in industrial filtration systems and heat-resistant fabrics. Next is carbon fibers, called as a game changer. Dr. Roger Bacon developed the first commercial carbon fibers in 1958 in the United States. Carbon fibers are made from polyacrylonitrile, which undergoes carbonization, to form long chains of carbon atoms with exceptional strength. These are used in aerospace, automotive, and sporting goods industries. The last one is polybenzimidazole fibers. PBI was invented in 1961 by Dr. Carl Shipp Marvel at the University of Illinois, USA. PBI consists of aromatic rings linked by imidazole groups, providing extraordinary thermal and chemical resistance. Their use in firefighting gear and aerospace materials. From Kevlar to carbon fibers, synthetic high-performance fibers revolutionize industries and save lives. Don't forget to like, share, and subscribe to Textile Knowledge for more fascinating insights into textiles. Oke, cukup jelas ya videonya. Jadi singkatnya sih, video ini membahas tentang serat sintesis yang memiliki kinerja tinggi atau high performance, yang merupakan serat buatan manusia dengan sifat yang luar biasa seperti misalnya kuat, tahan panas, dan juga memiliki stabilitas kimia yang tinggi gitu. Utamanya itu membahas 5 jenis serat, yaitu serat aramid atau Kevlar. Lalu yang berikutnya adalah polyethylene yang berat yang molekul ultra tinggi.
lalu serat polyimida, lalu carbon fiber atau serat karbon, dan terakhir adalah serat PBI atau polybenzyimidazole gitu. 5 serat itulah yang merupakan top 5 dari synthetic high performance fibers atau serat sintetis dengan high performance gitu. Jadi video ini juga menyoroti dampak revolusioner dari serat sintetis yang berkinerja tinggi pada berbagai industri dan juga peran mereka dalam menyelamatkan nyawa manusia gitu. Karena bisa digunakan juga sebagai rompi anti peluru ataupun firefighter vest kan. Jadi untuk melindungi dari bisa dari peluru, benturan, dan juga dari api maupun dari bahan kimia yang berbahaya gitu. Itu kira-kira contoh aplikasi dari synthetic high performance fibers ini. Welcome. Next adalah, saya mulai dari materi ini sendiri. Serat berperforma tinggi atau high performance fibers. Ini adalah serat atau material serat yang dirancang khusus untuk memiliki sifat-sifat yang sangat unggul dibandingkan serat yang konvensional gitu. Unggul itu apa saja sih? Itu meliputi 3 ini. Sifat mekaniknya. Dia memiliki kekuatan tarik tinggi dan juga modulus elastisitas yang besar. Jadi bisa ditarik dan elastis gitu. Lalu dari sifat termalnya. Serat ini stabil pada suhu ekstrim, baik suhu tinggi maupun rendah. Jadi mau di suhu tinggi, panas maupun dingin, itu no problem gitu untuk serat ini. Dan terakhir dari stabilitas atau keunggulan dari bahan kimia gitu, secara kimiawinya. Serat ini tahan terhadap bahan kimia baik itu yang korosif maupun yang pelarut tertentu gitu. Jadi aman dari bahan kimia berbahaya. Kira-kira seperti itu mengenai high performance fiber ini. Nah, pentingnya serat khusus ini, jadi serat khusus ini ternyata menjadi komponen kunci atau key komponen ya dalam berbagai aplikasi strategis. Contohnya di aplikasi teknik. Bisa sebagai struktur komposit yang ringan tapi kuat gitu. Bisa juga untuk dijadikan bahan untuk peralatan teknis dan juga mesin yang membutuhkan ketahanan yang tinggi. Dan yang ini utamanya mungkin di aplikasi militer. Ya, contohnya tadi Kevlar bisa untuk menjadi bulletproof armor. Jadi untuk perlengkapan pelindung seperti rompi anti peluru dan juga helm gitu. Dan juga bisa digunakan sebagai komponen kendaraan militer yang membutuhkan daya tahan yang tinggi, jelas gitu. Nah, kalau dalam industri pangan dan pertanian bagaimana? Oh ada, jadi relevansinya serat khusus ini dalam industri pangan, contohnya adalah kemasan berbasis serat yang memiliki sifat mekanik tinggi dan juga tahan suhu tinggi. Jadi kemasan itu dari serat dan juga dia itu tahan terhadap suhu tinggi, biasa seperti itu. Kalau untuk pertanian bagaimana? Biasanya serat khusus ini digunakan untuk jaring ataupun tali berbahan serat yang tahan lama untuk keperluan pertanian. Itu kira-kira contohnya, relevansinya serat khusus atau high performance fiber ini di industri pangan dan juga pertanian gitu. Oke, next saya akan bahas satu persatu ya. Pertama dari serat aramid ini. Contohnya untuk serat aramid ini adalah Kevlar atau Nomex atau bulletproof vest gitu ya. Rompi anti peluru. Keunggulannya ya sesuai namanya, tahan terhadap peluru dan juga benturan. Tidak mudah terbakar dan juga cocok untuk perlindungan dari api. Tahan gesekan dan juga abrasi. Aplikasinya apa saja? Ya jelas, rompi anti peluru dan juga perlengkapan taktis gitu untuk militer. Untuk helm militer dan juga perlindungan kepala dan juga pakaian pelindung atau protect vest untuk pemadam kebakaran gitu. Next yang merupakan game changer adalah serat carbon fibers. Seperti ini ya tampilannya yang sudah dijelaskan juga diperlihatkan di video barusan. Dia memiliki keunggulan ada 3. Dia ini sangat kuat seratnya dengan massa yang sangat ringan. Lalu dia juga stabil terhadap korosif dan juga bahan kimia. Dan memiliki modulus elastisitas tinggi untuk aplikasi struktural. Jadi sudah kuat, ringan, stabil terhadap bahan kimia, elastis pula. Itulah kira-kira kenapa serat karbon itu jadi game changer gitu dalam aplikasinya di dunia tekstil dan juga industri di sini. Aplikasinya ya untuk struktur pesawat dan juga kendaraan bermotor, otomotif ya seperti mobil balap misalnya. Lalu peralatan olahraga yang premium untuk rangka sepeda, raket tenis, dan juga terakhir untuk material konstruksi untuk gedung dan juga jembatan. Jangan salah, gedung dan jembatan juga mesti ada serat karbonnya. Supaya apa? Supaya elastisitas ini, supaya nggak terlalu kaku gitu. Kalau terlalu kaku, ya gedungnya bagus emang kaku, tapi kalau terlalu kaku, pada saat gempa itu rawan. Rawan apa? Rawan hancur gitu karena goncangan. Makanya masih ada serat karbon ini disematkan biasanya seperti itu untuk bangunan anti gempa gitu.
Next adalah serat polietilen kekuatan tinggi atau ya high performance polyethylene fibers. Contohnya Dyneema atau Spectra. Jadi kira-kira seperti ini contohnya. Visualisasinya ya untuk Dyneema ini. Keunggulannya sama seperti carbon fibers, dia itu sangat kuat tapi ringan. Lalu dia juga fleksibel, tahan terhadap keausan dan juga tahan terhadap air dan bahan kimia. Aplikasinya ini mungkin lebih general ya, bisa menjadi tali penarik untuk keperluan berat, sebagai jaring pengaman dalam industri perikanan. Ini jaring juga untuk perikanan dan pertanian ya, dan juga peralatan kelautan seperti kabel kapal. Jadi tahan terhadap air inilah yang merupakan salah satu poin pentingnya kenapa menggunakan polietilena kekuatan tinggi untuk jaring pengaman dan juga kabel kapal gitu yang ada di industri perikanan dan kelautan. Oke, next adalah ini mungkin yang tidak dari video tadi, tapi adalah salah satu serat yang mungkin cukup umum juga ya, yaitu fiberglass atau serat kaca. Jadi seperti ini tampilannya. Keunggulannya apa? Yang pertama adalah dia memiliki stabilitas thermal yang sangat baik. Jadi ini bagus banget untuk menahan panas gitu. Juga dia juga tahan terhadap bahan kimia yang agresif. Jadi kalau tadi kan sebatas korosi dan pelarut, ini untuk bahan kimia agresif, serat kaca ini lebih apa namanya? Lebih tahan gitu terhadap bahan kimia agresif atau yang beracun ini. Nah, dan harganya itu relatif lebih ekonomis dibandingkan serat karbon. Jadi ini alternatif yang lebih murahnya lah dibanding serat karbon yang notabene cukup costly atau mahal. Aplikasinya bisa untuk material komposit untuk konstruksi atap, dinding, dan panel. Bisa juga sebagai tangki penyimpanan bahan kimia. Nah, ini kenapa digunakannya? Karena punya ini, keunggulan tahan terhadap bahan kimia agresif ini. Makanya bisa digunakan untuk penyimpanan bahan kimia. Bisa juga untuk komponen otomotif dan juga kapal. Untuk menambah daya tahannya gitu, daya tahan ekstranya. Menggunakan fiberglass ini. Itulah kira-kira berbagai contoh dan aplikasinya untuk high performance synthetic fibers ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video sampai akhir ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen di video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.